kamu akan masuk ke dalam tubuhnya. Siapa dia? Tidak. Jangan. Pergi kalian. Berdebah. Tidak. Jangan. Jangan. Tidak. Tidak. Ah! Kekuatan Arimbi. Bajang yang menemukannya, Biung. Sementara Paman Ranubaya, dialah orang yang membebaskan kekuatan Arimbi. Benarkah, Yati? Terima kasih, Dewa. Selamat malam, Ratu. Bagaimana keadaan? Sudahlah, kamu tidak perlu berbahasa-basi lagi. Urusi saja Kanjeng Putri Laksi. Pergilah. Ratu, kenapa kamu selalu saja berburuk sangka pada Kanjeng Putri? Dia itu benar-benar gila. Karena dia selalu diganggu oleh arwah Pangeran Bentah. Lalu apa hubungan kamu dengan dia? Kamu benar-benar mencintainya? Lampir. Kamu kan dulu seorang sakti mandraguna. Kenapa kamu sekarang jadi tukang gali tanah? Kutu kupret. Ini semua gara-gara Krishna itu. Kalau saja dia tidak memasukkan aku ke dalam tanah, aku tidak akan seperti ini. Lama Lampir, jangan salahkan orang. Aku senang melihat Malika seperti itu. Lebih lucu. Bocah gendeng, beraninya kau berkata seperti itu. Bapak tolong aku, Bapak. Bapak tolong aku. Apa yang kamu lakukan di sini, Dimas? Kamu bahagiakan perempuan yang sudah tidak waras. Tapi kamu terlantarkan perempuan yang sungguh-sungguh mencintaimu. Kang Mas, ini tugasku. Keterlaluan kamu. Ini bukan tugasmu. Coba kamu pikirkan perasaan Ratih. Pujangga berotak miring ini bisa mengganggu semua rencanaku. Kekuatan apa ini? Kenapa aku tidak bisa masuk ke dalam sana? Siapa yang memasang pelindung ini? Hanya Ranubaya yang bisa membuka perlindungan itu. Sama seperti perlindungan yang dipasang si kakek tua itu di bawah. Tapi ada orang lain yang bisa melakukannya selain Ranubaya. Siapa itu? Arimbi. Tidak. Aku tidak mau bekerja sama dengan dia. Tidak ada cara lain. Ini jalan satu-satunya agar kamu bisa masuk ke sana untuk memuluskan rencana kita. Pasti ada cara lain. Sayangnya tidak ada. Ini peringatan pertama dan terakhir buat kamu. Kalau kamu tetap hidup, jangan pernah ikut campur urusan karya Kemendanu dengan Putri Laksmi. Siapa mereka? Mengapa mengancamku seperti ini? Apa hubungan mereka dengan Kamandanu dan Laksmi? Jangan-jangan mereka suruh di Pangkara. Nagraj, aku akan utus kamu ke satu tempat. Kamu akan menjadi mata-mataku di sana. Tunggu dulu, Pawana.
Ini bisa membahayakan posisiku. Bagaimana kalau mereka mencurigaiku? Tenang saja, Nagrat. Tidak akan ada yang mengenalimu kalau kamu adalah Nagrat. Kamu akan mendapatkan keluarga di sana. Aku setuju. Ini bisa menjadi tantangan buatku. Ini benar-benar Bopo. Ini Bopo. Ini Bopomu. Wuru. Rek Wuru. Jangan Dewa Batara. Aku sangat mengkhawatirkan Bopo. Bopo kemana saja selama ini? Maafkan Bopo, Rati. Bopo sudah membuatmu khawatir. Selama ini Bopo diculik dan disekap oleh Kanjeng Pawana. Pawana? Untuk apa dia menyulik Bopo? Bopo sendiri tidak tahu. Bopo tidak mengerti. Dari para anak buahnya Bopo mengetahui kalau Pawana sudah tiada. Barulah pada saat itu Bopo berusaha untuk melepaskan diri. Kami semua di sini sudah menganggap Bopo sudah meninggal. Bahkan Arwah Bopo mulai mengganggu ketentraman di sini. Arwah apa? Arwah apa? Ini. Bopo masih hidup nanti. Iya Bopo. Karena itulah aku sangat bersyukur Bopo masih hidup. Wuru? Jaga Dewa Batara. Kamu benar-benar Wuru? Dia Biungku, Bopo. Bopo tidak mengenalinya? biungmu. Wajahnya memang sudah berubah. Ini semua karena ulah Dewi Sambi, Bopo. Oh, pantas saja aku tidak mengenalinya. Pawana, kenapa tidak pernah bercerita kalau ada satu lagi perempuan di rumah ini? Bopo, biar aku antar Bopo ke kamar ya. Bagaimana Dwi Pangga? Apa kamu sudah berbicara dengan Kamandanu? Sudah, Pak Lastri. Tapi Kamandanu tetap keras kepala. Dia menganggap Prati tidak mau mengerti dirinya. Begitu pula juga dengan Rati. Aku sangat mengenal betul bagaimana Rati itu. Aku tidak mengerti kenapa adikku itu mau menerima tugas seperti itu. Dwi Pangga, apa yang terjadi denganmu? Apa kamu habis berkelahi? Benar. Tadi ada beberapa orang yang menyerangku. Siapa mereka? Apa kamu mengenalnya? Tidak, Renggala. Mereka semua mengenakan cadar. Tapi aku merasa ada rencana besar yang sedang berjalan. Namun, aku tidak tahu siapa dalangnya. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu Dwi Pangga? Apa mereka ada hubungannya dengan Kanjeng Putri Laksmi? Aku tidak yakin. Mereka memang mengancamku agar tidak mencampuri urusan Kamandanu dan Laksmi.
Berarti mereka adalah orang-orang suruhan dari Kanjeng Putri Laksmi. Belum tentu juga. Kalau ini memang rencana besar Kanjeng Putri Laksmi, dia tidak akan ceroboh dengan mengirim anak buahnya untuk mengatakannya pada Arya Dwi Pangga. Kau benar. Pasti ada orang lain di balik semua ini. Aku yakin itu. Kita harus mencari dalangnya. Palasri, aku mohon, kamu jangan ceritakan ini pada siapapun, termasuk pada Rati. Mengerti? Baiklah Dwi Pangga. Ternyata tampangku memang ganteng. Aku yakin dengan penampilanku seperti ini, Andini juga pasti jatuh cinta terhadapku. Oh Andini, aku jadi tidak sabar ingin segera bertemu denganmu. Tunggu Andini, aku akan segera datang. Renggala, Palasri, kenapa kalian baru pulang? Ini kan sudah larut malam. Maaf Rati, tadi ada urusan Kakang Renggala yang belum terselesaikan. Besok-besok, kalian tinggalkan saja Syarisa di rumah, biar aku bisa menjaganya. Oh iya, aku punya kejutan untuk kalian. Kejutan apa, Rati? Boboku sudah pulang. Biar aku panggilkan ya. Kakang, ini terlihat sangat tiba-tiba sekali. Aku tahu Palasri. Ini sama persis apa yang katakan Arya Dwi Pangga. Kita harus berhati-hati dan ikuti semua. Paman Reguru? Aku sangat senang Paman baik-baik saja. Aku beruntung masih bisa selamat. Kalian berdua tinggal di mana? Mereka ini sekarang tinggal di rumahku, Bopo. Aku yang sengaja mengajak mereka supaya rumah kita tidak sepi lagi. Ya. Paman, perkenalkan, ini Renggala suamiku. Saya Renggala, Pak. Putri kamu sekarang sudah besar. Beristirahatlah. Sudah terlalu malam. Rati, kelihatannya bobomu sangat lelah. Benar sekali, Renggala. Bopoku baru saja disekap oleh Pawana. Setelah Pawana meninggal, baru Bopo bisa membebaskan dirinya. Tapi aku senang, sekarang Bopo bisa kembali lagi. Oh ya, aku ke dalam ya. Ya, Rati. Siapa sih malam-malam seperti ini mengetuk pintu? Andini sayang. Kamu, mau apa lagi kamu datang kemari? Oh, aku datang karena aku sangat rindu padamu. Kamu jangan berbicara ngawur ya. Aku kan sudah bilang padamu, aku ini perempuan bersuami. Jadi kamu tidak boleh ganggu aku. Sana pergi. Tidak, Andini.
Aku tidak akan pergi karena aku sangat mencintai kamu, Andini. Kamu tidak boleh kasar dong sama aku, Andini. Aku bilang pergi. Sana, jangan ganggu hidupku lagi. Mama jalan. Kenapa kamu datang dan mengganggu Biongko? Dia memaksa untuk masuk, Nak. Oh, maaf. Kalau kehadiranku sudah mengganggumu, anakku. Anak saja, kamu mengaku aku anakmu. Akan kuhajar kamu. Ya. Cepat pergi. Kalau tidak. Kemampuanmu tongkat jelek. Kamu tertipu. Sudahlah, anak. Kamu jangan buang-buang tenaga. Tuh kan? Kamu jadi capek kan? Gak usah buang-buang tenaga. Percuma. Sudahlah, Tongkat. Kan aku sudah bilang. Namaku adalah Gadaka. Baiklah, siapapun namamu, aku minta tolong padamu. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu hidup kami lagi. Aku tidak akan mengganggumu, Andini. Aku datang ke sini justru ingin membahagiakan kamu. Juga membahagiakan Krishna. Jadi, tolong jangan usir aku. Aku sangat mencintai kamu. Aku bilang tidak mau, Gradaka. Cepat kamu pergi dari sini. Sudahlah, Andini. 1000 kali kau mengusir aku. Aku tetap tidak akan pergi dari sini. Sekarang, lebih baik kamu siapkan makanan yang sangat enak untukku. Karena aku ingin makan malam bersamamu, Andini. Sayangku, cintaku. Aku tidak mau. Aku mohon, tolong pergi. Ya, Tongkat. Jangan ganggu Biongko. Baiklah. Kalau kamu tidak mau masak, biar aku sendiri yang masak untuk kita berdua. Aku jamin, masakanku pasti enak. Dan kamu pasti menyukainya, Andini. La 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 la. Bobo, aku sudah siapkan minuman kesukaan Bobo kalau Bobo mau tidur. Terima kasih, Rati. Aku senang sekali sekarang Bobo bisa kembali. Aku berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan Bobo. Dan aku akan selalu menjaga Bobo. Kenapa kamu kembali ke rumah ini lagi? Seharusnya kamu tinggal di Banguntun. Ceritanya panjang, Bobo. Nanti akan aku ceritakan. Lalu kenapa Kanjeng Putri Padmini juga tinggal di sini? Bukannya dia tinggal di Kurawan. Biung ingin menemaniku, Bobo. Sebenarnya aku juga kasihan melihat Biung harus tinggal di rumah kita ini. Tapi aku tidak akan mungkin kan melarangnya. Bobo keberatan? Tidak. Terima kasih, Bobo. Aku ke kamar dulu ya. Kenapa kamu selalu saja berburuk sangka pada Kanjeng Putri? Dia itu benar-benar gila. Karena dia selalu diganggu oleh arwah Pangeran Bintang. Lalu apa hubungan kamu dengan dia? Kamu benar-benar mencintai dia? Aku datang. Bukankah sudah ada Bajang yang bisa mengerti kamu, Rati?
Kamu tidak membutuhkan aku lagi kan? Baik. Untuk apa kamu membawa dia dalam masalah ini? Karena dia masalah di antara kita. Pasti Nari Ratih yang ada dalam pikirannya. Aku harus bisa mengalihkan perhatiannya lagi. Kanjeng tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Komandan. Ada apa Kanjeng Putri? Sepertinya ada yang mengikutiku. Tidak ada siapa-siapa Kanjeng. Tapi aku takut, Komandan. Aku tidak mau dia mendekatiku. Aku tidak mau. Selama Kanjeng Putri tidak meninggalkan istana, Kanjeng aman di sini. Sepertinya dia mau membawa aku. Bentar mau membawa aku. Aku tidak mau, aku mau di sini saja. Tenang Kanjeng Putri, tenang. Coba lihat tempat ini. Tidak ada siapa-siapa kan? Iya. Kalau begitu kita masuk. Kamu temani aku masuk ke dalam. Aku tidak mau sendirian. Aku takut dia datang dan membawa aku. Baiklah, tapi Kanjeng harus tenang. Bajang, sedang apa kamu di sini? Kemarilah. Kamu bisa masuk ke kamarku dari mana? Aku sedang memperhatikanmu. Kenapa kamu menangis, Rati? Apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba aku memikirkan Komandan. Apa kamu tidak bisa hidup kalau tidak ada Komandan? Entahlah, Bajang. Pertanyaan itu sulit untuk kujawab. Kamu takut kehilangan Komandan? Aku sudah tahu jawabannya. Tanpa kamu harus menjawab, Rati. Aku harus bicara dengan Komandan. Untuk apa? Aku tidak suka kalau kamu bersedih karena dia, Rati. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin melihatmu tersenyum. Nah, begitu baru cantik kamu, Rati. Pasti Andini suka dengan masakan sayur itu. Kalau begitu, aku akan masak sayur buat Andini tersayang. Akulah tongkat, tapi bukan tongkat sembarang tongkat. Aku adalah tongkat yang paling tampan sejagat. Waduh, tolong. Dengar, Biung. Sepertinya tongkat itu menjerit kesakitan. Iya, Nak. Biung juga dengar. Biung, kita ke dapur, Biung. Kita harus cari tahu apa yang membuatnya kesakitan. Siapa tahu kita bisa tahu apa kelemahannya. Ayo. Kamu kenapa? Tadi aku dengar kamu berteriak. Ya, seperti orang kesakitan. Tidak Andini, tidak apa-apa. Aku sedang memasak sambil berjoget. Lihat ini, lihat kalau kamu tidak percaya. La 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 tolong, la 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 tolong, la 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 tolong, la 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 tolong. Nah, bagaimana? Enak kan suaraku? Sangat merdu kan? Ini aku masak sambil bernyanyi supaya masakanku sangat enak. Nah, kamu mau dengar laguku tadi? La 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 tolong, la 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 tolong, la 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 tolong. Nah, bagaimana? Suaraku sangat merdu kan? Mau sekali lagi? La 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 tolong.
salam. Apa? Rek Guru telah kembali. Dia masih hidup. Itulah yang membuatku curiga, Dwi Pangga. Sikapnya begitu aneh. Dia tidak seperti paman Rek Guru yang aku kenal. Aneh bagaimana maksudmu? Aku sangat mengenal betul bagaimana paman Rek Guru itu. Aku mengenalnya sejak aku kecil. Sikapnya begitu hangat kepadaku. Tapi di saat aku melihatnya, aku melihat sorot mata yang berbeda. Jangan-jangan paman Rek Guru adalah jelmaan dari Buto Ijo yang sengaja datang dengan rencana yang lain. Buto Ijo. Buto Ijo. Bisa jadi Renggala. Seperti kataku, sekarang kita tidak tahu siapa kawan siapa lawan. Sebaiknya kita selalu waspada. Awasi semua gerak-geriknya. Rek Guru, apa yang kamu lakukan? Biar aku saja yang membereskannya. Tidak apa-apa, Kanjeng. Hamba hanya ingin membantu. Maafkan kalau hamba lancang. Di mana suami Kanjeng Putri? Kenapa tidak datang? Tang Respati terlalu sibuk untuk mengurusi Kurawan. Syukurlah kalau memang itu benar. Atau jangan-jangan suami Kanjeng Putri sudah tidak memperdulikan Kanjeng Putri lagi. Maaf, Guru. Aku tidak ingin membahas masalah ini lagi. Maaf, kalau ada kata-kata hamba yang salah, Kanjeng Putri. Hamba hanya kasihan pada Kanjeng Putri. Biung? Biung kenapa? Apa yang terjadi, Biung? Katakanlah. Biar Biung saja yang membukanya. Padmini sayang, sepi sekali. Di mana Rati? Dia sedang ada di dalam, Kang Mas. Rek Guru, kamu masih hidup? Seperti yang Kanjeng lihat, berkat Sang Hyang Widi, hamba masih sehat dan baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Berarti Nyai Rati tidak sendiri lagi, dan aku bisa membawa Padmini kembali ke Kurawan. Maaf, Kang Mas. Bolehkah aku tetap tinggal di sini? Aku ingin sekali tetap menemani Nyai Rati. Baiklah. Kalau itu memang maumu, aku perbolehkan. Terima kasih, Kang Mas. Terima kasih. Hamba pamit dulu, Kanjeng.
ada yang aneh dengan Kak Guru. Gelagatnya begitu mencurigakan, Kang Mas. Dia biasanya selalu berperilaku sopan, tapi tadi... Kenapa? Apa dia pernah kurang ajar sama kamu? Tidak, Kakang. Hanya saja dia bersikap begitu aneh. Sepertinya ada yang dia sembunyikan. Guru yang aku lihat tidak seperti Rek Guru yang dulu aku kenal. Memangnya Biung merasakan keanehan apa pada Bobo? Entahlah, Biung juga masih tidak yakin. Tapi tadi Wuru sempat bertanya tentang Kakang Raspati yang tidak tinggal bersama kita. Perhatiannya terlalu berlebihan. Apa dia juga menggodamu? Tidak, Kakang. Hanya saja perlakuannya sangat mencurigakan. Ranti, apakah kamu juga merasakan hal aneh seperti ini? Semalam, Bobo bertanya padaku, kenapa aku tidak tinggal lagi di Manguntur dan kenapa Biung jadi tinggal di sini. Tapi itu semua tidak ada yang aneh. Tunggu sebentar. Bobo terlihat bingung dengan kedatangan Palastri. Iya, dia seperti tidak mengenalinya. Baiklah, sekarang kalian tenang dulu. Aku akan mencari jawabannya dan aku akan bermalam di sini bersama kalian. Aku akan berusaha untuk menyelidikinya. Untuk menghindari kecurigaan, kita harus segera menyingkirkan pemuda dengik itu. Kalau menurut itu tidak perlu. Kenapa jangan? Apa alasannya? Karena dia bukan sasaran utama kita. Aku takut rencana kita mendapatkan mustika ular akan terganggu. Tapi apa untungnya bagi kita membiarkan dia hidup? Kita bisa saja memanfaatkan dia, tapi kita harus hati-hati. Kita jangan menunda-nunda lagi. Besok pagi kita akan pergi ke sarang para siluman untuk mendapatkan mustika ratu siluman ular.
Itu yang aku tunggu lagi. Bopo lelah, Rati. Ambilkan air minum. Bopo, Biung Kanti dan Parwati sudah dalam perjalanan belum? Kenapa mereka lama sekali perginya? Mereka dalam perjalanan. Tunggu saja, Rati. Tunggu. Kenapa tidak kita jemput saja mereka? Aku sudah merindukan mereka. Jangan. Mereka masih dalam perjalanan. Nanti kita bisa perselisihan jalan. Jalan. Diam. Ada apa ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tahu kamu bukan Bopo. Ini Bopo, Rati. Ini Bopo. Lepaskan aku. Dengar, anak dan istrimu itu sudah meninggal. Apa kamu tidak tahu itu? Huh? Sebenarnya siapa? Di mana Bopoku? Kita bawa dia ke Manguntur, Kakang. Aku yakin dia butuh hijau. Dia pasti akan mengaku kalau dia dibawa ke dalam mantra perlindungan istana Manguntur. Lepaskan. Jangan. Lepaskan. Ikut. Biung, kalau dia bukan Bopoku, di mana Bopoku yang sebenarnya? Tenanglah, Nak. Kita pasti akan menemukan Bopomu. Ayo. Sepati, jangan kurang ajar kamu. Aku ini Reguru. Diam kamu buta hijau. Kamu sekarang tidak bisa menghindar dariku. Aku bukan buta hijau. Aku Reguru. Jangan Dewa Batara. Apa itu? Makhluk apa yang merasuki tubuh Reguru? Bopo. 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 Prajurit! Prajurit! Angkat masuk ke dalam. Baik. Sepertinya itu bukan buto hijau. Pantas saja selama ini Bopoku bersikap aneh. Ternyata ada arwah yang merasuki tubuhnya. Wuro harus segera disembuhkan karena hanya dia yang tahu jawabannya. Ayo kita masuk. Naga Sukma. Rencana mana yang kira-kira akan mendapatkan halangan besar? Tidak ada. Semuanya pasti lancar. Ya, menurutku juga semuanya akan berjalan lancar. Dan dalam satu purnama lagi, aku akan menjadi orang yang sangat besar. Sangat besar. Pawana. Kan? Kenapa kau tidak bersama Ekor? Apa yang terjadi? Mereka sudah tahu. Dan mereka membuat terpisah dengan tubuh itu. Bagaimana caranya? Mereka menjebakku dalam pertanyaan. Untuk membuktikan aku bukan Rewuru. Bodoh sekali kau Nagaja. Seharusnya kau bisa mengatasi situasi itu. Di mana dia sekarang? Dia ada di sebuah istana. Manguntur. Dia pasti membawanya ke Manguntur. Dan kamu bisa masuk kan?
Benar, Pawana. Celaka! Celaka, celaka, celaka! Semuanya bisa berantakan! Mereka akan memaksa Rek Guru untuk bicara. Dan setelah itu, mereka akan tahu kalau aku masih hidup. Ada apa ini? Sepertinya aku mencium sesuatu yang tidak beres. Sama. Kamu harus cepat ke bawah dan bunuh Rek Guru sebelum dia buka mulut. Kenapa? Apa karena dia tidak bisa terlalu lama tinggal di tubuh Rek Guru? Sudah. Jangan banyak bicara. Sani, kita tidak punya banyak waktu. Hanya kamu yang bisa masuk ke sana tanpa diketahui. Baik. Hamba sudah memberikan ramuan untuk memulihkan kesehatannya, Kanjeng. Kapan Bopoku bisa segera sadar, tapi Sepertinya besok pagi, Kanjeng. rasanya aku sudah tidak sabar menunggu besok pagi. Aku ingin segera tahu apa yang sudah terjadi pada Bopoku. Kamu harus sabar, Rati. Biarkan Rek Guru beristirahat. Ya? Iya sayang, jangan kita ganggu dulu karena biar bagaimanapun besok akan ada pertanyaan yang banyak harus dia jawab. Tapi aku ingin mendampingi Bopo, Biung. Manguntur adalah tempat yang paling aman dari kekuatan jahat, sayang. Jadi siapapun tidak akan bisa masuk. Dewi Sambi selalu bisa menyelesaikan semua masalah. Hati-hati, Biung. Biung akan aman selama kamu diam. Aku sengaja menunggu saat yang tepat seperti ini agar aku tahu siapa orang yang telah memburu Rek Guru. Ternyata kamu, Sambi. Sambi, kamu salah, Respati. Aku bukan Dewi Sambi. Aku Rajani. Aku bisa menjelaskan semuanya. Tidak ada yang perlu kamu jelaskan lagi, Sambi. Sekarang cepat katakan apa rencanamu sebenarnya. Padmini, dengarkan aku dulu. Aku tidak merencanakan apa-apa. Aku ini Rajani, bukan Dewi Sambi. Masih berani berkilah kamu. Dasar perempuan iblis. Diam.
bongkar sampai. Kamu masih saja berani untuk berbohong. Lepaskan aku, berdebah kalian semua. Ikut, ayo ikut aku. Siapa dia? Entahlah. Aku menemukan dia di salah satu gua dalam keadaan terikat. Dia tampan juga ya, Yunda. Hentikan, Trisha. Walau bagaimanapun, dia ini manusia. Dia bukan sebangsa kita. Pergilah. Biar kakak yang mengurusnya. Sambi, sekarang katakan padaku, untuk siapa kamu bekerja? Untuk apa aku mengatakan pada kalian? Tidak ada untungnya untukku. Oh, jadi kamu masih memperhitungkan untung Nablu. Baik, aku punya sesuatu untukmu. Sekarang masih mau tutup mulut atau bicara? Tidak. Sampai mati pun aku tidak akan mengatakannya. Baiklah kalau begitu. Berarti kamu sendiri yang memilihnya.
dia lama sekali. Pawan, tidak mudah membunuh rekrut setelah ia terpisah dari Nagras. Mereka pasti menjaganya dengan ketat. Tapi itu tidak masalah besar untuk kamu. Seharusnya, tapi tidak kali ini. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa dengan Dewi Sam, kita bisa hancur. Kita tetap harus menunggu kabar darinya. Dan setelah itu, baru kita bertindak lagi mencari cara teraman untuk kita. Aku juga berpikir sama dengan Diam kamu, bawel! Kita harus keluar. Aku tidak mau di sini. Biong juga tidak mau ada di sini. Sial, asap ini mengganggu konsentrasiku. Kita tidak punya pilihan lain, Biung. Kita harus memberikan mereka pikir keselamatan kita. Kita tidak boleh mati di sini. Penjaga! Penjaga! Bagaimana? Kamu masih tahan? Atau kamu meminta ditambah asapnya? Hah? Baik-baik. Aku akan mengatakan sekarang matikan asap ini. Ikan! Bawa dia masuk. Puas. Puas kalian bisa menangkap aku. Aku mau menawarkan pembebasan untukmu. Kamu mau meninggalkan tempat ini? Apa syaratnya? Katakan semuanya dengan jujur. Hanya itu. Cepat katakan. Atau kamu aku masukkan lagi ke tahanan di bawah tanah. Baik-baik. Aku akan mengatakan ini. Akulah yang telah membunuh Rajani. Cepat katakan. Atau kamu aku masukkan lagi ke tahanan di bawah tanah. Baik-baik. Aku akan mengatakan ini. Akulah yang telah membunuh Rajani. Keterlaluan kamu. Rajani itu wanita yang baik. Tenanglah, Biu. Lantas, apa maksudmu? Menyusup ke dalam Manguntul? Membunuh Rekwuru. Kenapa kamu ingin membunuh boboku? Rekwuru tahu kalau Pawana masih hidup. Kalau aku membunuh, maka semua rahasia itu tidak akan terbongkar. Pawana masih hidup. Iya, dan semua ini rencananya. Lalu makhluk apakah yang merasuki boboku? Huh, asap itu. Dia bernama Nagraj. Dan dia adalah seorang pawang ular dari India. Pawana sengaja menjemputnya. Lantas, untuk apa kamu mencari pawang itu? Hah? Siapa lagi yang ingin kamu taklukkan? Dia ingin memiliki mustika ular. Dan mustika itu dimiliki oleh siluman ular. Kau memang perempuan licik. Aku sudah mengatakan semuanya. Sekarang bebaskan aku.
Bebaskan aku! Kamu bersalah telah membunuh Rajani. Dan kamu telah berkomplot dalam semua masalah ini. Kamu pantas dihukum. Ini tidak adil! Ini tidak adil! Kamu tidak bisa mengembalikan aku ke dalam tahanan! Kamu sudah berjanji melepaskan aku kalau aku mengatakan semuanya! Mana janji seorang tumenggung? Aku tidak akan mengembalikan kamu dalam penjara. Tapi aku akan membebaskan kamu dalam rumah tahanan, di mana kamu tidak akan keluar dari sana untuk selama-lamanya. Diam! Kamu yang diam! Pengawal, bawa dia pergi. Cepat! Kita tidak bisa tinggal diam saja, Eyang. Penggawa, siapkan pasukan. Kita akan segera menyerbu persembunyian Pawana. Iko dawu, Kanjeng. Iko dawu, Kanjeng. Romo? Kanjeng Putri. Romo? Kenapa dengan tangan Romo? Tadi Romo habis berlatih pedang. Tiba-tiba saja tangan Romo tersayat. Aduh. Sudah kalau begitu, aku ambil obat. Romo, makanya lain kali harus hati-hati. Untung ini hanya luka kecil. Kalau tidak, kamu bisa cacat. Iya, Laksmi. Jadi selama ini, Kanjeng Putri menipu hamba. Kamandanu? Laksmi. Kalian jangan menatapku seperti itu. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu, Kamandanu. Aku sudah muak dengan cinta Kanjeng Putri. Mulai saat ini juga, aku akan pergi dari istana ini. Aku tidak akan pernah memaafkan Kanjeng Putri. Jangan pernah muncul di hadapan. Aku mohon, Kamandanu, maafkan aku. Aku mengaku salah. Maafkan aku ya. Sakit, Kamandanu. Apa yang Kanjeng Putri lakukan lebih menyakitkan. Jika nanti kita bertemu di jalan, anggap saja kita tidak pernah kenal. Jangan. Dengarkan aku, Kamandanu. Aku tidak akan membiarkan siapapun memilikimu. Apalagi Nairan. Tidak akan pernah. Sampai kapan? Tidak akan ada orang yang bisa memisahkan kami. Anggap saja kita tidak pernah kenal. Jangan. Dengarkan aku, Kamandanu. Aku tidak akan membiarkan siapapun memilikimu. Apalagi Nairan. Tidak akan pernah. Sampai kapan? Tidak akan ada orang yang bisa memisahkan kami.
apa lagi di sini? Pawana dan komplotannya pasti sudah berkumpul. Ya. Dan sepertinya mereka sudah mencium niat kedatangan kita. Pawana memang orang terlicik di dunia. Dia tega melakukan apa saja untuk memuluskan segala niat. Sekarang lebih baik kita kembali saja. Sebelum keadaan aman, kita masih tinggal di hutan ini untuk sementara waktu. Ini pasti ulahnya. Dia pasti akan buka mulut. Gawat! Gawat! Apanya yang gawat? Bicara yang jelas! Jika dia bisa buka mulut, dia juga pasti akan buka mulut tentang para siluman ular itu. Percuma saja, Pawana. Tidak ada seorang pun yang bisa menangkap para siluman ular itu di muka bumi ini. Kecuali aku, Nagras. Bangunlah. Apa gerangan yang membuat Tuhan memanggil kami? Aku sengaja memanggil kalian karena aku membutuhkan bantuan kalian untuk mengambil mustika dari siluman ular. Setelah itu, aku akan menyatukan seluruh bangsa kalian. Dengan mustika itu, kita akan membuat kerajaan baru. Dan aku akan jadi raja kalian. Hidup Nagamati! Hidup Nagamati! Hidup Nagamati! Hidup Nagamati! Hidup Nagamati! Hidup Nagamati! Di mana aku? Tenang, kamu ada di gua tempat tinggalku. Kamu siapa? Kenapa aku bisa ada di sini? Kamu yang aku temukan di suatu gua dalam keadaan terikat. Dan aku yang bawamu ke sini. Aku ingat semua. Kamu telah menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Namaku Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga. Nama yang bagus sesuai dengan kegagahanmu. Aku Trisha dan ini Yunda Trisha. Bolehkah aku manggilmu Dwi Pangga? Tentu saja boleh. Kamu bisa tinggal di sini kapanpun yang kau mau, Dwi Pangga. Kebetulan tidak ada laki-laki di tempat ini. Terima kasih banyak. Dinda, aku mau bicara. Lepaskan, sakit! Lepaskan! Apaan sih sakit? Buang jauh-jauh perasaanmu itu, Dinda. Aku tidak mau kamu sampai menyukai laki-laki itu. Dinda tidak perlu berlebihan. Aku hanya menyukai dia, Dinda. Aku tahu manusia dan Allah tidak mungkin akan bersatu. Kalau kamu tahu, kenapa kamu masih menyukainya? Memangnya Yunda tidak menyukai dia? Dia itu pemuda yang sangat tampan, Yunda. Aku tidak mau memikirkan apa-apa lagi. Yang aku pikirkan adalah masa depan kaumku. Dan aku harus bisa membalas dendam kematian Romo dan Biu yang dibunuh oleh Nagapati.
semua sudah semakin jelas, Eyang. Romo, Pawana pasti memiliki rencana yang sangat berbahaya. Sampai-sampai dia mau berpura-pura mati demi hal ini. Kamandanu, bukan hanya Kanjeng Pawana saja, tapi juga Kanjeng Putri Laksmi. Ternyata selama ini, Kanjeng Putri Laksmi hanya berpura-pura gila, Kanjeng. Putri Laksmi berani membawa kita semua. Sekarang sudah terbuktikan semua ucapanku. Lalu kenapa kamu masih di sini? Rati, kemana? Kejar dia, beri dia pengertian. Apa maumu, Komandan? Aku tahu aku salah. Seharusnya aku mendengarkan perkataanmu. Sekarang semua sudah terlambat. Pergi saja urus urusanmu dengan Kanjeng Putri Laksmi. Pergilah. Kamu berhak marah padaku, Rati. Kamu boleh menghukumku. Tapi aku mohon, maafkan aku. Dan kamu harus tahu, aku tidak pernah memikirkan wanita lain selain dirimu, Rati. Apa maumu, Komandan? Aku tahu aku salah. Seharusnya aku mendengarkan perkataanmu. Sekarang semua sudah terlambat. Pergi saja urus urusanmu dengan Kanjeng Putri Laksmi. Pergilah. Kamu berhak marah padaku, Rati. Kamu boleh menghukumku. Tapi aku mohon, maafkan aku. Dan kamu harus tahu, aku tidak pernah memikirkan wanita lain selain dirimu, Rati. Iya. Komandan. Mulutku memang menyuruh kamu pergi, tapi hatiku tidak. Jangan pernah pergi dariku, Komandan. Aku tidak akan pergi, Rati. Aku akan selalu bersamamu. Aku berjanji. Laksmi! Hentikan, Laksmi! Hentikan! Apaan kamu? Pantas saja Kamandanu meninggalkanmu. Untuk apa kamu membohongi kami semua? Dengan berpura-pura gila. Aku akan lakukan apapun, Romo, untuk mendapatkan Kamandanu. Laksmi, Laksmi. Kamandanu yang ada di otakmu. Kamu itu cantik, memiliki segalanya. Masih banyak para lelaki yang berderet menunggu perhatianmu, Laksmi. Tidak, Romo. Kamandanu itu nafas. Aku bisa mati tanpa Kamandanu, Romo. Aku mohon, Romo, tolong bantu aku untuk mendapatkan cinta Kamandanu. Aku benar-benar bisa gila, Romo. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Laksmi, kamu itu seorang putri. Romo malu melihatmu seperti ini. Romo akan membantumu untuk mendapatkan cintamu. Benarkah, Romo? Terima kasih, Romo. Terima kasih.
sudah jauh lebih membaik, Dwi Pangga? Sepertinya aku sudah bisa pergi dari gua ini. Terima kasih banyak karena kamu telah membantuku. Tidak apa-apa, Dwi Pangga. Itu sudah menjadi kewajibanku sebagai makhluk hidup untuk menolong sesama yang dalam kesulitan. Sebelum aku pergi, bolehkah aku tahu siapa namamu? Kenapa kamu dan adikmu tinggal di gua seperti ini dengan pakaian kerajaan? Apakah kalian adalah putri yang tersesat? Kalau memang iya, aku bisa bantu. Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Baik. Aku akan pergi dari sini. Baiklah. Kamu sudah boleh pergi. Mana dia? Mana dia? Dinda, di mana pria itu? Dia sudah pergi, Dinda. Keadaannya sudah pulih dan dia harus kembali ke asalnya. Kenapa Dinda tidak menahannya di sini? Dia bukan kaum kita. Kita harus menjaga jarak dengan dia agar keadaan kita tidak diketahui. Dinda, Dinda, kamu tidak boleh mengejarnya. Ini akan membahayakan kaum kita. Semenjak kedatanganku kembali ke Istana Manguntuh, aku sama sekali tidak melihat Kang Mas Dwi Pangga. Apa kalian tahu? Pergi kemana dia? Dwi Pangga belum kembali. Memangnya dia pergi kemana? Jangan-jangan Dwi Pangga dalam bahaya. Malas, apa yang terjadi? Dwi Pangga pergi mengawasi Riki yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Tapi Bopoku sudah kembali. Bahkan kekuatan jahat dalam dirinya berhasil dikeluarkan. Berarti Kang Mas Dwi Pangga dalam bahaya. Hormat kami, Kanjeng. Ternyata dia orang Istana Manguntuh juga. Hah? Ayo bunuh, ayo! Hei, warga di patok ular!
Oke. Ayo kita bawa ke sana. Ayo. Kang Mas. Dimas, syukurlah Kang Mas sudah kembali. Kang Mas kemana saja? Kami semua mengkhawatirkan. Aku pergi mengawasi Rek Wuru. Tapi entah mengapa tiba-tiba aku hilang kesadaran dan aku tidak ingat apa-apa. Itu bukan Rek Wuru, Kang Mas. Tapi itu adalah arwah pawang dari India yang masuk ke dalam tubuh Rek Wuru. Arwah? Bopo sudah sadar sekarang. Apa yang terjadi? Kenapa Bopo ada di istana ini? Bopo tenang dulu, Bopo. Keadaan Bopo masih sangat lemah sekarang. Ya. Bopo ingat sekarang, Ratih. Bopo disekap dan disiksa Pawana di dalam sebuah gua. Lalu Pawana memasukkan roh seorang pawang ke dalam diri Bopo. Sudahlah, Bopo. Aku sudah tahu semuanya. Sekarang Bopo tidak perlu khawatir. Ini sungguh ajaib. Bagaimana bisa luka-luka Tuan sembuh dengan begitu cepat? Apa yang membuat Kang Mas sembuh begitu cepat? Entah, Dimas. Ya, aku ingat. Aku ditolong oleh seseorang. Dia perempuan. Iya. Dia perempuan. Perempuan? Siapa dia, Kang Mas? Siapa? Ada perempuan yang menolongku. Aku tidak tahu siapa. Wajahnya. Aku tidak bisa ingat apa-apa, Dimas. Jika aku perhatikan dari bekas luka ini, sepertinya obat yang diberikan itu bukanlah sekedar obat biasa. Maksud tabib? Sepertinya obat yang diberikan itu terbuat dari racun yang sangat berbahaya, Tuan. Racun? Racun? Iya, dari racun. Perketat keamanan di istana ini. Aku tidak ingin kecolongan lagi. Daulat Kanjeng, laksanakan segera. Lapor Kanjeng, seorang prajurit mati terbunuh di patok seekor ular kobra yang sangat ganas. Ular kobra? Ayo, dimakan dong. Aku kan sudah masak. Pasti enak makanannya kan? Kami sudah kenyang, Tongkat. Tadi kami sudah makan. Iya. Tidak bisa. Kalau kamu tidak makan, kamu harus berjalan dengan satu kaki. Krishna, tolong aku. Aku tidak bisa berdiri seperti ini. Radaka, cepat kembali ke laras seperti tadi. Tidak bisa anak gendut. Dia harus makan. Dan kamu juga. Kalian semua juga. Kalau tidak mau, ya semua akan berjalan dengan satu kaki. Iya, iya. Aku akan makan makanan ini.
Sekarang duduk dan makanlah. Kenapa? Ayo ditelan. Telan lagi. Makanan yang keluar dari mulut kalian semuanya akan berjalan satu kaki. Begitu. Ayo habiskan semua. Kalau aku kembali dan belum habis, siap-siap saja kalian berjalan seperti aku. Dia sudah pergi. Iya, makanannya dia kasih dimakan saja. Iya, makanannya nggak enak. Kita tinggal bungkus makanan ini, lalu kita buang. Ayo cepat, jangan sampai ketahuan. Ayo. Ayo. Ayo cepat, buru. Ini tidak usah. Ya udah saja, yuk. Sekarang kita tinggal cari apa yang membuat Gradaka itu hancur. Aku masih sangat mengkhawatirkan keadaanmu, Kang Mas. Apa tidak sebaiknya Kang Mas diperiksa oleh tabib lain? Sudahlah, Dimas. Aku sudah tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku lagi. Bangga. Kemudian, Kanjeng. Ada seorang prajurit mati karena ular. Aku ingin mengutus kalian ke hutan. Aku yakin Pawana dan Naga Sukma bersembunyi di sana. Aku takut Pawana berada di balik penyerangan ular-ular itu. Aneh, padahal dia sedang memburu para siluman ular itu. Jika itu sampai terjadi, itu akan sangat membahayakan Mang Untur, Kanjeng. Ternyata tameng ini masih utuh. Kalau tameng ini disatukan dengan mustika ular, aku yakin aku dengan sangat mudah mengalahkan Respati. Setelah itu, aku bisa menguasai Manguntur, Kurawan, dan Banyu Biru. Dan ular-ular itu akan menjadi pasukanku yang tidak terkalahkan. Kehilangan banyak prajurit, Kanjeng. Aku yakin pasti ada manusia yang sudah mencium keberadaan kita. Dan manusia itu pasti bukan manusia biasa. Karena tidak ada yang bisa membunuh kaum kita. Rakyatku, mulai sekarang tidak ada yang boleh keluar dari wilayah kita. Ataupun memenuhi panggilan dari siapapun kecuali dariku. Tapi Kanjeng, kita harus mencari orang itu sebelum kaum kita semakin sedikit. Itu bisa saja kita lakukan. Apabila keadaan kita sedang terancam. Apabila kita keluar dari wilayah ini, itu sama saja dengan kita menunjukkan kepada dunia luar untuk sementara ini. Mereka belum berani memasuki wilayah kita. Kanjeng, kenapa kita tidak pindah ke hutan yang lebih aman lagi? Tidak. Kita tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Kedua orang tua aku mati karena dibunuh oleh Nagapati. Dan aku akan menunggu kedatangannya. Bagaimana kalau Nagapati tidak pernah datang, Kanjeng? Itu tidak akan mungkin terjadi. Selama aku masih memiliki mustika itu, Nagapati pasti akan selalu mencariku. Dan dia akan mati
dengan racun yang telah aku siapkan untuk menyambutnya. Pasti gara-gara kulit jeruk ini yang membuat tongkat itu kesakitan. Berarti kita bisa mengalahkan tongkat itu. Ya Byung, aku punya rencana. Sekarang kita harus cari jeruk sebanyak-banyaknya. Ayo kita cari. Iya. Ayo Byung. Iya. Ayo. Pasti gara-gara kulit jeruk ini yang membuat tongkat itu kesakitan. Berarti kita bisa mengalahkan tongkat itu. Ya Byung, aku punya rencana. Sekarang kita harus cari jeruk sebanyak-banyaknya. Ayo kita cari. Iya. Ayo Byung. Iya. Ayo. Kita sudah lama tidak mendengar tentang kabar Dewi Sambi. Dia pasti sudah tertangkap. Pawana, sampai kapan kita akan tinggal di hutan ini? Kenapa kita tidak kembali ke gua saja? Dasar bodoh. Sambi pasti sudah buka mulut dan memberitahu tentang keberadaan tempat kita. Yang terpenting sekarang, kita harus terlebih dahulu mendapatkan mustika ular. Dan itu sudah menjadi tugasmu, Nagraj. Kamu tenang saja, Pawana. Jangan panggil aku Nagraj. Kalau aku tidak berhasil mendapatkan mustika ratu lagi. Sepertinya kita sudah semakin dekat dengan tempat yang diberitahukan oleh Dewi Sambi. Aku juga merasa seperti itu, Dimas. Waspadalah. Iya, Kang Mas. Mereka pasti sudah tahu keberadaan kita dari Dewi Sambi.